أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ayat ini ya ikhwan adalah ayat yang berbicara tentang tuduhannya orang-orang Yahudi kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Orang-orang Yahudi menuduh Nabi Sulaiman itu mempelajari dan mengajarkan sihir. Jadi mereka menuduh Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam mempraktekkan sihir. Mempraktekkan apa? Sihir. Maka di sini pun Allah ada membantah mereka. Allah menjelaskan dan memberikan bantahan kepada mereka, yaitu wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan-syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman, pada masa kekuasaan Nabi Sulaiman. Jadi Masya Allah, di zaman kekuasaan Nabi Sulaiman itu luar biasa sekali para syaitan dari kalangan jin itu mengajarkan manusia tentang sihir, mengajarkan manusia tentang apa? Sihir. Maka luar biasa sekali hikmah yang Allah berikan ya kepada para nabi dan para rasul, itu sesuai dengan kondisi zaman dan tempat di mana mereka menyampaikan dakwah mereka. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Nabi Allah Sulaiman suatu mukjizat yang besar, yaitu bisa berbicara dengan bangsa jin, bisa berbicara dengan hewan, dan bisa mendengarkan pembicaraan hewan. Subhanallah. Karena memang pada zaman kekuasaan Nabi Sulaiman itu ilmu sihir ini sangat digandrungi oleh manusia, ya. Nah, bagaimana supaya Nabi Sulaiman bisa menaklukkan mereka? Maka Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Nabi Sulaiman suatu mukjizat yang besar, ya. Nah, sampai-sampai Nabi Sulaiman itu bisa mendengarkan ya pembicaraan semut, ya, bangsa semut. Jadi suatu ketika Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya ini mau perang, tentara berkuda mau menyerang suatu wilayah, itu semut-semut yang ada di tengah jalan itu saling berbisik kepada teman-teman yang menyingkir dari tengah jalan, nanti kalian diinjak oleh pasukannya Sulaiman, ya. Dan ini didengarkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Subhanallah, ya. Nah, maka dari itu ini adalah salah satu hikmah Allah Azza wa Jalla melalui Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Melarang membunuh semut. Maka semut itu dilarang untuk membunuhnya, ya, kecuali kalau memang sudah sangat mengganggu, ya, maka kita membunuh dia karena sangat mengganggu. Tapi kalau tidak, maka dilarang,
ya, dilarang. Naam. Taib, maka di sini apa ya ikhwan? Mereka mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi Sulaiman ini luar biasa. Ya. Nabi Sulaiman dalam menaklukkan Ratu Saba, itu kalau kita di sebahagian tarikh itu kan dikatakan Ratu Balqis. Ya. Tapi penamaan Balqis itu sendiri tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya dalam nas. Maka yang benar itu Ratu Saba. Nah, Ratu Saba itu penamaannya ada dalam ayat Al-Quran. Tapi kalau Balqis, ini yang masih jadi pembicaraan di antara para ulama. Karena tidak ada nas yang menamakan tersebut. Ya. Nah, maka subhanallah, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sesungguhnya Sulaiman itu tidak kafir. Sulaiman itu tidak apa? Kafir. Tetapi setan-setan itulah yang kafir. Kok kenapa? Di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan bahwa amalan sihir-sihir itu adalah merupakan amalan para syaitan, bukan amalannya Nabi Sulaiman, lalu Allah melanjutkan dengan kalimat membela Nabi Sulaiman bahwa Nabi Sulaiman itu bukan kafir. Tetapi setan-setan itulah yang kafir. Apa hubungannya? Ya, apa hubungannya? Sesungguhnya hubungannya itu ikhwan, bahwa mempelajari ilmu sihir itu adalah mempelajari praktek yang dapat menyeret seseorang kepada kekafiran. Maka kalau Nabi Sulaiman mengajarkan sihir, itu Nabi Sulaiman terjatuh dalam kekafiran. Maka Nabi Sulaiman itu bukan mengajarkan sihir, sehingga beliau itu bukan kafir. Tetapi yang kafir itu setan-setan itu. Kenapa? Karena setan-setan itulah yang mempelajari dan mengajarkan apa? Sihir. Begitu maksudnya. Paham ya? Maka dari itu apa ikhwan? Para ulama mengatakan sihir adalah salah satu jenis yang paling berbahaya di antara jenis-jenis kesyirikan. Kesyirikan itu jenis-jenisnya banyak sekali. Salah satu jenis kesyirikan yang paling bahaya adalah sihir. Maka di antara sebab itulah di antara 7 dosa yang membinasakan manusia itu salah satunya adalah sihir. Salah satunya adalah sihir. Ya, kata Rasulullah, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah dari kalian 7 dosa yang menghancurkan. 7 dosa yang membinasakan manusia. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua apa? As-sihru, sihir. Yang ketiga apa? Qatlu nafsin ma harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa alladzi harramallah, yang diharamkan oleh Allah illa bil haq, kecuali dengan cara yang benar. Jadi di sini di antara 7 dosa yang membinasakan manusia itu Rasulullah menghitung sihir peringkat kedua. Padahal peringkat pertama Rasulullah sudah sebutkan syirik. Tapi kenapa masih sebutkan sihir lagi? Bukankah sihir bagian dari syirik? Naam. Tetapi Rasulullah memberikan penegasan yang serius bahwa sihir ini bahaya. Bukan hanya kesyirikan dalam makna umum, tetapi makna yang lebih khusus lagi. Rasulullah memberikan perhatian, yaitu apa? Sihir. Naam. Dan sihir itu ikhwan, sebagaimana telah kita jelaskan, sihir itu terbagi menjadi 2. Ada sihir hakiki, ada sihir takhyil. Ada sihir yang benar-benar terjadi, ada sihir yang hanya hayalan. Sihir yang apa? Hanya hayalan. Misalnya sihir yang hayalan itu, ada orang di sini tapi dia katakan dia pergi sholat Jumat di Makkah. Nah, ini hayalan. Atau apa? Ada orang duduk-duduk tapi dia dihayalkan oleh jin seolah-olah dia ada dalam istana-istana yang megah. Padahal dia sedang dibawa oleh jin ini di bawah-bawah pohon, di bawah batu-batu. Tapi dihayalkan bawah pohon itu dan batu-batu itu istana yang megah, kerajaan yang luar biasa, ada tempat-tempat duduknya yang luar biasa, ya, permadani dan seterusnya. Padahal apa? Lumpur-lumpur, kotoran-kotoran. Takhyil ini namanya apa? Takhyil. Atau seperti penyihir-penyihirnya Nabi Musa, Fir'aun. Penyihir-penyihirnya Fir'aun. Begitu penyihir-penyihirnya Fir'aun melemparkan tongkat-tongkat mereka, tali-tali itu, maka tali-tali yang mereka pegang itu berubah menjadi ular. Hakikatnya dia tidak berubah menjadi ular. Dia tidak berubah menjadi ular.
hanya dalam pandangan manusia bahwa dia menjadi ular. Dihayalkan dalam pandangan manusia dia menjadi ular. Tapi itu bukan ular. Dia tetap adalah apa? Tali. Ya, tetapi dihayalkan bagi dia bahwa itu apa? Ular. Ya, naam. Jadi itu hayalan. Itu hayalan. Bukan mereka merubah ular menjadi tali menjadi ular, bukan. Hayalan. Takhyil namanya. Sihir apa? Takhyil. Naam. Sihir takhyil ini juga seperti susuk. Ya, pasang susuk itu, satu orang yang jelek tapi pasang itu jadi orang lihat, oh, Masya Allah, luar biasa nih, kecantikannya, kegantengannya, ya, gagah, hebat. Padahal takhyil, dihayalkan dalam pandangan manusia. Hakikatnya orang ini apa? Jelek, tidak baik, tidak bagus. Ya, itu namanya apa? Takhyil. Ya, ini juga bisa. Naam. Kemudian apa? Ada sihir yang hakiki. Sihir yang hakiki, benar-benar terjadi. Sihir yang benar-benar terjadi. Seperti apa? Apa yang Allah berikan kepada Dajjal, la'natullah alaih. Apa yang Allah berikan kepada Dajjal itu hakiki. Dajjal menurunkan air hujan. Itu sihir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi sihir itu terjadi, ya terjadi. Kita mengimani adanya sihir. Dan sihir itu bisa terjadi, ya bisa terjadi. Tetapi kita mengimani bahwa itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah tidak berkehendak, maka bagaimanapun sihir itu dia tidak akan pernah bisa terjadi. Ya. Nah, ala kulli hal, yang menjadi pembahasan di sini, sihir adalah merupakan amalan yang bisa menyeret manusia kepada kekafiran. Amalan yang bisa menyeret manusia kepada kekafiran. Dan yang mengajarkan sihir itu tentu para syaitan. Di sini tegas sekali Allah katakan, wa ma kafara Sulaimanu, dan Sulaiman itu tidak kafir, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setan itulah mereka yang kafir. Disebabkan karena yu'allimunan nasa sihra, mereka mengajarkan manusia sihir. Wa ma unzila alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan perhatikan apa yang diturunkan oleh Allah kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Babilonia. Di zaman dulu sekali di Babilonia. Babilonia itu masuk wilayah, Masya Allah ya, lupa persis. Sekarang ini di wilayah Babilonia, nanti anda lihat di dalam kitab tafsir insyaallah. Adakah kita sebutkan besok nanti. Anda lupa sekarang ini letaknya di mana tuh, anda lupa. Tapi yang jelas di negeri Babilonia dulu tuh, ini wilayah Irak kalau anda tidak salah ya. Dulu di sana ada suatu negeri namanya Babilonia itu. Di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua orang malaikat. Dua orang malaikat itu malaikat Harut dan Marut. Ya, malaikat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka apa? Kemampuan ilmu ini, sihir ini. Ya, bukan berarti supaya malaikat itu mengajarkan manusia tentang sihir, bukan. Atau bukan supaya malaikat ini menebarkan sihir kepada manusia, atau sihir ini dilegalkan karena dia juga dipelajari atau diajarkan oleh malaikat. Bukan seperti itu. Tetapi untuk apa? Untuk suatu hikmah yang besar. Itu Allah katakan begini dalam ayat ini bahwa wa ma yu'allimani min ahadin, ya. Ayat sebelumnya itu wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan sihir yang kami turunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Sihir apa? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sehingga apa? Dua orang malaikat itu mereka tidak mengajarkan seorang pun tentang sihir itu sampai mereka berdua memberi peringatan kepada manusia. Yaitu mereka berkata, innama nahnu fitnatun, kami ini hanya ujian saja untuk kalian. Ilmu yang kami bawa ini ujian saja. Apa yang kami bawa ini ujian. Fala takfur, maka jangan kalian kufur. Jangan mempelajari ilmu ini nanti kufur, begitu. Jadi apa? Ibarat begini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan dan keburukan, lalu Allah terangkan ini jalan-jalan kebaikan,
Ini jalan-jalan keburukan. Allah katakan jangan ikuti jalan-jalan keburukan karena nanti kalian masuk neraka, tapi ikutilah jalan-jalan kebaikan karena nanti kalian masuk surga. Begitu jadi Allah menciptakan. Lalu Allah berikan kepada manusia pilihan. Allah berikan mereka peringatan jangan ikuti jalan keburukan nanti masuk neraka. Tapi karena manusia berkeinginan saja untuk itu, maka mereka tetap memilih jalan keburukan sehingga mereka mendapatkan ancaman Allah yaitu masuk neraka. Begitu pula sihir ini. Ketika malaikat Harut dan Marut ini ingin mengajarkan manusia atau manusia ingin mempelajari dari mereka ilmu sihir ini, mereka berkata, "Innama nahnu fitnah." Kami ini ujian saja, jangan ini keburukan. Fala takfur, nanti kalian kufur. Jangan pelajari ilmu ini karena nanti kalian kufur. Maka di situ dikatakan fala takfur, jangan kalian kufur. Padahal mereka itu bukan bermaksud mau kufur, mereka itu hanya mau mempelajari ilmu sihir. Tetapi apa? Karena ilmu sihir membawa kepada kekufuran, maka cukup saja malaikat mengatakan fala takfur, jangan kufur. Artinya jangan pelajari ilmu ini nanti menyebabkan kalian kufur. Begitu. Naam. Kemudian apa ya, ikhwan? Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Masyaallah. Lalu manusia di zaman itu mereka belajar ilmu dari malaikat Harut dan Marut ini, ilmu guna-guna. Ilmu ini nama ilmu guna-guna, bahasa bebasnya begitu. Ilmu guna-guna ini apa? Dia bisa memisahkan antara suami istri. Bisa apa? Memisahkan antara suami. Macam ada antua satu disaju kah? Kalau ini di antua lah dia bikin air para kamu nanti kamu dua baku cere. Ya nanti laki-laki itu dia suka deh bini atau sudah bikin air par dia sudah lah jangan dia pulang-pulang par dia pu laki lah ya aduh mulai bikin air. Nah, ini ilmu ini adalah ilmu apa? Ilmu yang dulunya di negeri Babilonia manusia mempelajarinya dari Harut dan Marut. Manusia mempelajarinya dari Harut dan Marut. Tetapi apa ya kawan? Dengan ilmu ini manusia menjadi kufur. Jadi ilmu guna-guna itu jangan anggap ilmu yang ringan. Itu kesyirikan yang paling besar, bagian dari sihir. Bagian dari apa? Sihir yang bisa menyebabkan manusia terjatuh dalam kekufuran. Bisa menyebabkan suami istri berpisah, bisa menyebabkan laki-laki dan wanita saling suka padahal hakikatnya awalnya tidak suka dan seterusnya. Ini sihir. Ini apa? Sihir. Naam. Ini kelas paling ringan, kelasnya paling ringan. Ya kalau manusia zaman sekarang yang tidak paham, mereka bilang tidak itu ini ilmu malaikat Harut dan Marut ini Ustaz. Ya. Loh, ini ilmu baik. Kenapa ini ilmu baik? Ini ilmu baik karena ini ilmunya malaikat Harut dan Marut. Ya. Untung saja Don tidak tahu ayat ini. Kalau Don tahu ayat ini nanti Don akan berhujah dengan kita ini ilmu malaikat Harut dan Marut. Ya, sama orang sekarang dia pelajari ilmu-ilmu sakti mandraguna. Ya, dia bilang ini bukan ilmu apa? Bukan ilmu hitam, Ustaz. Ini ilmunya Sayyidina Ali. Ya, untuk apa? Parang tidak sampai di kita. Begitu foto main tidak sampai, foto tidak sampai. Ini antum pakai ilmu malaikat, ilmu siapa? Ilmunya Ali bin Abi Thalib. Allahumma musta'an. Tidak ada keterangan yang mengatakan itu saja manusia sudah bisa bilang. Apalagi ini ada ayatnya jelas. Ya, malaikat Harut dan Marut mengajarkan manusia guna-guna. Ya, maka dong akan katakan bahwa ilmu ini tidak dilarang. Ilmu ini adalah apa? Ilmunya malaikat Harut dan Marut. Jadi akhirnya orang siang dan malam dia begadang bawa rokok, bawa gula, bawa kopi, belajar ilmu ini di orang tersebut. Ya, subhanallah. Naam. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Mereka dengan ilmu itu tidak bisa membuat mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Ya sudah, memang ilmu itu ada. Terserah orang mau kufur mau gunakan suanggi itu ada bukan tidak ada. Tapi sudah terserah mau amalkan mau tidak, ilmu itu tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak izinkan. Dan kalau Allah izinkan maka dia akan terjadi. Nah kalau Allah izinkan berarti itu sudah takdirnya ente mati dengan cara disuanggi, sudah halas selesai. Ya. Maka apa? Kalau Allah tidak takdirkan ente mati dengan cara suanggi, tidak akan pernah bisa. Hatta suanggi itu dia suanggi sampai dia ilmu tuh menyala dari tanah sampai ke langit, tidak akan bisa kalau Allah tidak izinkan. Kalau ente tidak ditakdirkan oleh Allah untuk mati dengan cara disuanggi, tidak akan pernah bisa. Tapi kalau ente ditakdirkan untuk mati dengan cara suanggi, sudah nanti ente mati dengan cara yang disuanggi, halas selesai di situ.
Ya, tidak usah bertele-tele dan berpanjang lebar. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu ada, bukan tidak ada, ada. Tetapi ilmu itu tidak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Allah katakan di sini, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka dengan ilmu sihir itu tidak bisa membuat mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Hatta ente tidur-tidur dengan suanggi, makan dengan dia, jalan dengan dia, segala macam, Allah tidak takdirkan ente mati dengan disuangi, tidak bisa. Tidak bisa. Emang suanggi punya hak apa? Apa suanggi punya hak rububiyah? Apa suanggi Tuhan? Tidak. Yang mematikan dan menghidupkan manusia itu adalah Allah, bukan suanggi. Suanggi mempelajari ilmu yang dengannya bisa menjadi sebab-sebab seseorang binasa. Tapi itu pun kalau diizinkan oleh Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah tidak bisa begitu. Ya. Nah, ini jangan orang sadiki lewat itu cuma jelingin. Dia pelajari ilmu apa? Nah, ini sadiki bawa tuh sadiki bawa. Ada orang bakar sadiki, jangan kau bakar itu, curiga dia. Dia larang bakar-bakar ini jangan sampai dia ini ada pelajari ilmu suanggi. Kan ini akhirnya repot. Dunia ini kacau balau. Negeri yang manusia kecil ini berantakan. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara saling mencurigakan. Oh, jangan, itu kemarin itu dia meninggal gara-gara makan gogos. Memang gogos bisa kasih mati manusia? Yang kasih mati manusia itu adalah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang mewafatkan dan menghidupkan manusia. Nanti manusia itu dia mati dengan cara bagaimana? Itu juga dengan izin Allah. Ada orang mati dengan cara tenggelam di lautan. Ada orang cara mati dengan makan gogos. Ada orang cara mati dengan apa? Minum baterai. Ada orang cara mati dengan minum susu. Ada orang cara mati dengan minum madu. Cara orang mati itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebab-sebab saja. Tapi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini sudah tertulis bahwa orang itu akan mati dengan makan gogos atau makan kui pau. Ya. Nah, jadi itu tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah takdirkan orang itu mati dengan cara tasonto di muka, misalnya muka Conga situ kah. Dia begitu tasonto jatuh tak langsung bilang Conga dia pelajari ilmu suanggi dari Cina. Nah ini komunis ini. Ya, akhirnya repot. Ya, nah, paham ya ikhwan ya. Nah, kemudian apa di sini dia katakan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari ilmu-ilmu sihir itu, kata Allah di sini tegaskan bahwa ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ilmu-ilmu itu tidak bisa memberikan mudarat dengan sendirinya dan tidak bisa memberikan manfaat dengan sendirinya, tidak bisa. Mereka hatta pelajari ilmu itu sedemikian rupa, ilmu itu dipelajari, ya, tetapi dia tidak bisa memberikan manfaat dengan sendirinya, dia tidak bisa memberikan mudarat dengan sendirinya, tidak bisa. Itu semua berada di bawah kontrol Allah yang namanya izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seseorang dia paham hal ini, dia punya tauhid bagus, dia mengerti, dia tidak perlu repot dengan apa? Tidak perlu repot dengan segala macam ilmu, segala macam apa? Mencurigakan orang, menuduh, memfitnah dan seterusnya, tidak perlu. Ya. Nah, akhirnya apa? Acara-acara orang, acara-acara seremonial, orang menikah, orang kawin, orang apa meninggal dan lain-lain, ini manusia satu dengan lainnya sudah saling mata sili di dapur. Kira-kira tuh dia ada makan apa, kasih apa, membawa apa. Akhirnya subhanallah, ya, luar biasa, luar biasa, ya. Nah, ini musibah besar. Kemudian apa? Wa ma yadurru ma wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sihir yang sihir itu tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat kepada mereka dengan sendirinya. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Yaitu apa? Sungguh mereka sudah tahu, ya. Sungguh mereka sudah tahu, yaitu walaqad alimu, dan sungguh mereka sudah tahu bahwa
laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Barang siapa yang menggunakan sihir, ini di sini dipakai istilah syarau, membeli. Barang siapa yang membeli, yaitu menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Niscaya dia tidak akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Dan sungguh buruk, jelek perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Orang yang mempelajari sihir itu dianggap menjual dirinya dengan sihir. Dianggap apa? Menjual dirinya dengan sihir. Lau kanu ya'lamun, kalau sekiranya mereka tahu. Jadi perbuatan mempelajari sihir itu adalah perbuatan kekufuran. Perbuatan mempelajari sihir itu adalah tindakan yang jelek, ya. Dan perbuatan mempelajari sihir itu adalah perbuatan yang menyia-nyiakan dirinya, karena di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Dan Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir sama sekali. Adapun malaikat Harut dan Marut mengajarkan manusia sihir adalah datang dengan membawa ujian kepada manusia, bahwa ini ujian, ini fitnah. Siapa yang mau kufur silahkan, siapa yang nggak mau kufur jangan, ya. Maka dari itu apa? Malaikat Harut dan Marut tidak mengajarkan seorang pun sihir sampai mereka berdua memberi peringatan kepada orang tersebut, ya. Nah, supaya apa? Supaya tidak ada hujah bagi dia bahwa ini ilmu yang dibawa oleh malaikat. Dan ikhwan, luar biasa sekali. Di negeri Babilonia ini pada zaman itu, dari Harut dan Marut ini ada seorang wanita, dia mempelajari suatu ilmu luar biasa. Ya, dengan izin Allah ilmu ini terjadi. Itu dia ambil beras, padi itu, dia lemparkan di tanah dan dia katakan tumbuh, langsung tumbuh. Begitu tumbuh dia katakan berbuah, langsung berbuah. Begitu dia katakan makan, jadi nasi, langsung makan. Ya, kalau wanita itu ada di sini, subhanallah, ya. Seluruh manusia ini akan datang menjadikan dia sebagai guru besar, ya. Siang dan malam orang akan menuntut ilmu di dia. Masjid-masjid kosong, orang tidak belajar lagi, tidak datang ibadah, sholat tidak, tapi mereka berguru kesaktian ilmu sihir di wanita ini. Tetapi ini adalah jenis kesihir. Jenis apa? Jenis sihir. Zaman sekarang sihirnya sihir abal-abal saja laku, ya. Apalagi sihir yang nyata. Zaman sekarang ini sihirnya apa, ikhwan? Zaman sekarang ini sihirnya paling sapi laki-laki dibilang mau beranak, ya. Orang datang cari sapi laki-laki, bilang, oh tidak, sapimu ini ada di mana? Tidak apa-apa, di belakang rumah dia ada mau beranak. Oh tidak teteh, sapi kami ini sapi laki-laki. Oh ya, kenapa tidak bilang dari tadi? Kan repot. Ini sihir abal-abal saja sudah luar biasa sekali dipercayai oleh manusia, ya. Apalagi sihir yang nyata seperti di negeri Babil ini, ya, manusia pasti luar biasa sekali terfitnah, benar-benar terfitnah, ya. Maka dari itu ikhwan, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan, ya, kejelekan sihir, ya, dan apa? Kebinasaan yang akan didapatkan oleh seseorang yang mempelajari sihir. Kemudian sihir itu tidak terjadi dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membantah tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman mengajarkan sihir, ya. Naam. Padahal Nabi Sulaiman itu bisa memerintah perintah jin. Ya, bahkan sampai apa? Jin Ifrit namanya. Kepala jin, ya, komandannya jin itu memindahkan kerajaan Nabi Allah Sulaiman itu dengan sekejap mata saja, mata baru berkedip begini sudah dipindahkan dari kota Baghdad ke negeri Yaman. Negeri mana? Yaman. Antum tahu Yaman itu dengan Baghdad. Baghdad di Irak. Nabi Sulaiman itu pusat kekuasaannya di Irak. Sementara Ratu Saba itu di mana? Di Yaman. Ini hidup segenerasi. Ratu Saba dan Nabi Sulaiman ini hidup dalam satu generasi. Ya. Dan apa?
Begitu Ratu Saba mendapatkan surat dari Nabi Allah Sulaiman untuk memerintahkan Ratu Saba dan para pengikutnya masuk Islam, Ratu Saba pun mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Waktu itu Nabi Sulaiman ngancam, kalau tidak mau jangan sombong dengan kekayaanmu, karena aku dan pasukanku akan datang menyerang kerajaan. Maka setelah itu Ratu Saba kumpulkan ya penasihat-penasihatnya, bukan tim 9. Penasihat-penasihat Ratu Saba itu orang-orang alim, bukan tim 9, ya, orang-orang yang paham. Maka apa ikhwan? Di sini apa? Ratu Saba ajak mereka untuk bermusyawarah. Bermusyawarah dan Ratu Saba putuskan, ya sudah kita berdamai dengan Sulaiman saja. Tidak usah perang. Ngapain perang? Kalau perang juga Sulaiman datang ke sini ini kita repot. Ya, terlepas dari kita menang atau kalah, tapi yang jelas pasti korban, kata Ratu Saba. Sudah kita berdamai. Maka mereka kirimkan hadiah yang begitu luar biasa kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman membalas pesan itu dibawa oleh burung. Oleh apa? Burung. Apa kata Nabi Sulaiman? Kalau aku tidak menginginkan kekayaan. Kalau kekayaan aku punya harta yang jauh lebih banyak darimu. Ya, yang aku inginkan adalah engkau masuk Islam. Nabi Sulaiman tidak berhajat kepada kekayaan, tidak berhajat kepada harta, tidak berhajat kepada kerajaan. Dan masya Allah, Nabi Sulaiman datang akhirnya, pilih jin-jin itu, siapa yang bisa bawa ini kerajaan di hadapan kerajaannya Ratu Saba. Ya, jin mengatakan, saya bisa membawa ini, memindahkan istanamu ini sebelum engkau berdiri dari tempatmu ini ke, sebelum engkau berdiri sudah ada ini kerajaan ini di sana. Ya, dengan izin Allah. Ifrit katakan, saya bisa memindahkan ini dengan sekejap mata. Begitu matamu berkedip langsung sudah ada di sana. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pelajari ilmu Nabi Sulaiman untuk bicara-bicara dengan jin. Ya, nanti belum waktunya jin pergi di Ternate, antum dah dapat. Ya, seperti kisah penjaga masjid di Masjid Tua di Hila. Penjaga Masjid Tua di Hila bertahun-tahun membohongi seorang kolonel tentara. Setiap malam Jumat dia datang bawa rokok, bawa gula, bawa beras. Ya, akhirnya satu saat penjaga masjid ini bilang, di bawah masjid ini ada harta karunnya Soekarno. Ya, jadi ambil ini sorban ini. Tapi harta karun ini dijaga oleh jin. Jadi kalau mau ketemu dengan jin ini harus pakai sorban ini. Nanti tunggu malam Jumat, ikat sorban ini di kepala, baca zikir, jin ini datang, ya sudah minta harta karun Soekarno itu ke dia. Karena dia pemegang kuncinya. Ya. Makin lama sang kolonel ini penasaran. Pingin sudahlah saatnya kayaknya ini harus ambil harta karun Soekarno. Maka apa yang terjadi, ikhwan? Orang ini satu malam dia penasaran, malam Jumat dia ikat kepalanya dengan sorban, dia amalkan zikir amal sampai siang terang. Pagi hari subuh tidak sholat subuh lagi. Dan tidak ketemu jin. Ya, malam Jumat berikut dia datang lapor ke penjaga masjid itu. Ya, kenapa? Katanya sudah diamalkan zikir dan sorbannya sudah diikat di kepala, tapi tadi malam jinnya tidak muncul. Kata penjaga masjid itu, oh iya, memang dia tidak muncul tadi malam karena dia lagi ke Ternate. Jinnya lagi kemana? Lagi ke Ternate. Subhanallah. Ajib. Dan masya Allah, ikhwan. Nah ini orang memang kalau sudah bergelut dengan khurafat, takhayul, syirik itu jadi bodoh. Jadi apa? Jadi bodoh. Dibodohi oleh seorang yang tidak tahu baca dan tidak tahu tulis. Ya, tidak tahu baca dan tidak tahu tulis, dibodoh-bodohi oleh orang tersebut. Kolonel itu tertipu selama puluhan tahun. Dan masya Allah. Nah ini Nabi Sulaiman ketika jin ini memindahkan kerajaan Nabi Allah Sulaiman di hadapan kerajaannya Ratu Saba, apa yang terjadi, ikhwan? Ratu Saba itu megah sekali istananya, kekayaan. Negeri Yaman ketika itu terkenal dengan kekayaan. Terkenal dengan kekayaan dan kemakmurannya di bawah pemerintahan Ratu Saba ketika itu. Dan masya Allah, Ratu Saba ketika mau datang masuk di kerajaannya Sulaiman untuk mendekat di Sulaiman, begitu lewat di pelataran kerajaan itu, Ratu Saba kira ini air. Lalu dia angkat bajunya itu karena takut terinjak air. Padahal apa? Subhanallah.
berlian-berlian yang terhampar di halaman itu seolah-olah itu adalah apa? Lautan, seolah-olah itu kolam renang. Subhanallah. Istananya Nabi Allah Sulaiman untuk menunjukkan kepada Ratu Saba bahwa Nabi Sulaiman tidak butuh dengan harta, dia punya lebih banyak dari itu. Yang dia butuh bagaimana supaya Ratu Saba bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan singkatnya Ratu Saba menjadi seorang muslimah, menjadi seorang yang beriman, begitu juga para pengikutnya, dan mereka makmur. Tetapi begitu berlalu meninggalnya Ratu Saba, negeri Yaman ini kembali ke dalam kekufuran. Kembali ke dalam kekufuran, mereka bangga, takabur dengan kekayaan mereka, kesombongan mereka menjadi-jadi. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dihancurkan hanya oleh seekor tikus hutan. Tikus hutan kecil menghancurkan ini kota besar yang berabad-abad lamanya hidup dalam kemakmuran dan kesenangan. Apa yang dilakukan oleh tikus itu? Tikus kecil ini dia bor bendungan. Bendungan besar yang terletak di atas kota Ma'rib itu. Ana pernah belajar di sana, tidak jauh dari tempat peninggalan kerajaan Ratu Saba itu. Ini dibor oleh tikus. Begitu bendungannya bocor, air ini tumpah melanda seluruh penduduk kerajaan Ratu Saba, peninggalannya ini habis, tidak tersisa biar satu. Dan masya Allah, setelah itu mereka mendapatkan adab oleh Allah dan tidaklah tumbuh di sana kecuali bidara saja. Tidak ada lagi kemakmuran, tidak ada lagi kesejahteraan, tidak ada lagi kebahagiaan, yang ada kemelaratan dan kesusahan. Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang begitu hebat dulunya, tidak ada kekayaan mereka yang begitu banyak dulunya, tidak ada. Yang tumbuh cuma bidara. Bidara itu bisa bikin apa? Bidara di Indonesia ini saja yang laku. Di Indonesia ini bidara laku. Di sana tidak. Bidara itu kan daunnya jelek, banyak semut, kemudian berduri pohonnya. Digunakan untuk apa? Ambil tebernya saja, pengganti sabun. Pengganti apa? Sabun. Dan paling untuk ruqyah, ambil beberapa lembar dalam jumlah ganjil, ditumbuk, kemudian ditaruh di air yang mau dimandi orang yang terkena sihir, lalu dibacakan zikir-zikir, itu saja. Lain tidak. Tetapi di Indonesia bidara dijadikan sebagai pohon pusaka. Pohon apa? Pohon pusaka, pohon yang sakti, pohon itu tanam di depan rumah bisa usir setan dan macam-macam. Sampai ada daun ruqyah, daun bidara, sabun bidara, sabun inas, macam-macam Indonesia. Cuma di negara Republik Indonesia, negara entah berantah. Demikian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.